Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, saya Leili Litini, ilmu hadis ya. Insya Allah dalam 1 semester ke depan kita akan belajar bersama dengan berbagai topik pertemuannya ya, membahas tentang ilmu hadis. Bapak Ibu nanti ini nih memperkenalkan diri ya, dengan menyebutkan nama, kemudian asal daerah dan sehari-harinya itu sibuk di mana ya, mungkin mengajar di pondok pesantren atau mungkin di madrasah diniyah atau di mana ya. Sebelumnya kalau saya SD SMP di rumah ya, saya berasal dari Bumi Ayu, Brebes Selatan, kemudian aliyah itu di Mantapakan, Tegal, kemudian lanjut S1 jurusan hadis di Mesir, kemudian lanjut S2-nya di UIN Jogja, jurusan hadis. Saya juga sambil nyambi di pondok pesantren Krafiyah Al-Munawir. Bapak Ibu mohon kerjasamanya ya, kita sama-sama belajar. Juga baru pertama kali ikut PJJ ini ya, belajar dengan sistemnya ya, dan mungkin PJ ya selalu mengingatkan bersama ya untuk mengisi apa-apa saja yang harus diklik dalam portalnya. Oke, langsung saja mungkin saya selayang pandang akan menyampaikan kira-kira apa saja yang akan kita bahas bersama dalam 1 semester ini untuk Bapak Ibu, apakah ini sudah keluar nih? Sampun belum. Untuk PC tolong di screenshot ya, atau buat dokumentasi. Ya. Untuk mata kuliah ilmu hadis ini, capaian pembelajaran itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menentukan sikap yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta kemampuan adaptasi secara baik di tempat. Ini sebagai kemampuan sikap ya. Adapun kemampuan pengetahuan itu mahasiswa menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik maupun non-akademik. Kemudian untuk keterampilan umumnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang pilihannya.
di mana saja Bapak Ibu itu berada ya di tempat tugas itu bisa menerapkan apa saja yang didapatkan, ilmu yang didapatkan untuk digunakan di berbagai lini kehidupan. Kemudian untuk keterampilan khususnya diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menyebarluaskan hadis dan kandungannya kepada masyarakat secara baik dan kebenarannya dalam rangka syiar agama. Artinya hadis itu kan sebagai penjelas ya, sebagai apa namanya sesuatu yang menjelaskan konsepsi yang ada dalam Al-Quran. Otomatis hadis itu tidak berseberangan dengan Al-Quran, selalu sejalan, selalu sehaluan ya. Dan yang ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat, ya, itu haruslah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mohon maaf ya, barangkali banyak sekali orang yang menyampaikan dalil itu dengan kualitas yang bisa saja itu pada doif. Karena dalam ilmu hadis itu bisa diterima karena ada silsilah sanad ya. Jadi isnad itu adalah bagian dari agama. Al-isnadu minatin, laulal isnad, ya, kalau tidak ada sanad, maka orang itu akan bisa mengatakan apa saja dan disandarkan kepada Nabi. Ya. Maka dengan adanya sanad, ya, dengan adanya sanad keilmuan, jalur riwayat, ya, rantai riwayat itu yang menjadikan keotentisitasan dari hadis itu tetap terjaga. Artinya dari mulai misalnya guru kita mungkin dapat dari Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari dapat dari gurunya lagi sampai ke Rasul, itu sambung menyambung. Kan kalau misalnya hadis itu dikatakan sahih apabila memenuhi 5 kriteria. Kriteria itu yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya sambung menyambung dari rawi pertama sampai ke sahabat itu sambung menyambung. Kemudian yang kedua, hadis itu diriwayatkan oleh orang yang dobit ya. Dobit di sini itu maksudnya hafalannya sangat kuat. Kalau misalnya kita mungkin kalau menghafalkan Al-Quran itu masih mulahbat ya. Ini la'allakum tuflihun atau la'allakum tatafakkarun atau la'allakum ta'qilun. Ya. Itu kalau dalam istilah ilmu hadis itu orang itu kurang dipercaya dalam meriwayatkan suatu hadis. Kalau misalnya syarat yang kedua atau yang pertama itu kurang ya tidak memenuhi, maka hadis itu jatuh dalam kriteria hadis dhaif. Sedangkan hadis dhaif itu kalau dalam hal masalah hukum itu bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Tapi kalau dalam permasalahan itu hadis dhaif masih bisa dijadikan patokan ya, hanya untuk keutamaan amal itu masih bisa. Jadi kita belajar hadis itu sangat penting agar ilmunya itu memang benar dan memang ini dari Rasul. Itu untuk capaian prodi. Adapun capaian mata kuliah itu diharapkan setelah belajar ilmu hadis itu mahasiswa mampu menganalisis berbagai konsep ilmu hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosa berbagai permasalahan yang terkait dengan pemahaman ilmu
hadis. Jadi misalkan ya, misalkan ada hadis membaddala dinahu tuluhu. Kan kalau kita secara letterlek menerjemahkan hadis itu secara aktual, orang siapa yang menggantikan agama, siapa yang murtad, ya, itu akan dibunuh. Nah, itu kan kalau kita tidak melihat dari aspek-aspek menurutnya, ya, sebab-sebab hadis itu disabdakan, kemudian tidak melihat bagaimana hadis itu matannya itu dibaca secara penuh, itu akan membuat pemahaman terhadap hadis yang keliru, ya. Maka kita harus benar-benar bisa memahami hadis itu secara kontekstualnya dan tekstualnya juga, biar tidak menjadi gagal paham. Kemudian yang ketiga, itu mampu menganalisis ilmu hadis melalui literatur klasik maupun kontemporer, serta mampu membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Jadi kalau dulu itu hadis dibedakan menjadi sahih dan dhaif. Tetapi ketika sudah masa Imam At-Tirmidzi itu menjadi 3 bagian. Ada hadis hasan itu yang dicetuskan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada sahih, hasan, dan dhaif. Nanti kita akan belajar. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini, ilmu hadis ini, mahasiswa belajar tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar, kemudian kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian tentang sejarah kodifikasi hadis, kemudian sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Kalau kodifikasi itu berarti bagaimana hadis itu dibukukan, kemudian sejarah dan perkembangan ilmu hadis ini ya dari mulai Nabi, ya, tabiin, Nabi, sahabat, tabiin atau tabiin sampai generasi berikutnya. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil. Jarh itu ilmu yang membahas tentang penyematan jelek, ya, jarh itu jelek, ya, cacat, dan takdil itu penyematan baik terhadap sikap sifatnya si rawi. Kemudian kita akan belajar bersama tentang klasifikasi hadis ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas, ya. Kalau kuantitas itu lebih pada berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadis itu, atau berapa jumlah dari jalur, ya, jalur yang meriwayatkan. Misalnya dari jalur Imam Bukhari ada 4 jalur, kemudian dari jalurnya Imam Muslim ada 3, dari mungkin Imam Ahmad ada 7. Itu kalau misalnya ditinjau dari aspek kuantitas, ya, itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak jalur. Kalau ahad itu yang diriwayatkan oleh sedikit jalur atau yang tidak memenuhi dari jumlah dikatakan mutawatir. Kemudian kalau hadis ditinjau dari aspek kualitas, itu ada hadis sahih dan hadis dhaif. Kemudian untuk materinya, ya, pertemuan pertama ini kita membahas tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar. Pertemuan kedua tentang kedudukan dan fungsi hadis. Pertemuan ketiga hadis prakodifikasi. Kemudian pertemuan keempat itu hadis mata kodifikasi.
Pertemuan kelima, sejarah dan lingkup ilmu hadis. Kemudian pertemuan keenam itu ilmu rijalul hadis. Pertemuan ketujuh ilmu jarh wa ta'dil. Pertemuan ke-8 ilmu takhrij hadis. Kemudian pertemuan berikutnya tentang hadis mutawatir. Kemudian berikutnya tentang hadis ahad. Kemudian berikutnya lagi hadis sahih. Pertemuan berikutnya lagi tentang hadis hasan. Kemudian pertemuan berikutnya lagi tentang hadis dhaif, dan pertemuan terakhir itu tentang hadis maudhu. Adapun referensinya itu yang pertama di kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, ya, miliknya Ibnu Shalah. Kemudian kitab Taisir Mustalahul Hadis, ini miliknya Mahmud Tohan. Kemudian yang ke Al-Wad'u fi Al-Hadis, Al-Wad'u fil Hadis, miliknya Mubarak Ad-Dailaj. Kemudian Difa'an Sunnah, miliknya Abu Syahbah. Usulul Hadis, Hajjaj Al-Khatib. Kemudian Al-Wasit fi Ulum wa Mustalahul Hadis, miliknya Abu Syahbah. Kemudian As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' Al-Islami, miliknya Muhammad As-Sibai. Kemudian Manhal Al-Latif, miliknya Muhammad Al-Latif Al-Maliki. Bapak Ibu juga bisa lihat di misalnya lagi Al-Manhaj An-Naqd fil Ulumil Hadis, miliknya Nuruddin Enter, atau misalnya di kitab Tadribur Rawi juga bisa, ya. Kemudian untuk pustaka pendukungnya, ya, itu Ulumul Hadis miliknya Agus Suyadi, Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah miliknya Endang Sutari. Kemudian Hadis dan Orientalis, Perspektif Ulama Hadis dan para Orientalis tentang Hadis Nabi, Idris, miliknya Idris. Kemudian Pergolakan Politik Umat Islam dalam Kemunculan Hadis Maulud, miliknya Najib. Kemudian Ilmu Hadis, Munzil Saputra. Pengantar Ilmu Hadis, Syuhudi Ismail. Kemudian Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, buku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, dan banyak lagi, ya Bapak Ibu bisa menambahkan sebanyak mungkin, membaca sebanyak mungkin literatur baik yang klasik maupun yang kontemporer. Kemudian untuk penilaian, ya, nanti dilihat dari kehadiran, ya. Kemudian tugas terstruktur, tugas mandiri, kemudian UTS dan UAS. Ya. Mungkin ini untuk kontrak belajarnya bisa dipahami nih Bapak Ibu? Oke Bu, bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada, ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya ini kayaknya sudah ngumpul semua nih. Saya absen dulu.
Pak Dede Saiful Bahri, silahkan untuk memperkenalkan nama, kemudian domisili di mana, kemudian kesibukannya apa. Baik. Bismillah. Ya. Bisa dengar, Bu? Ini Ya. jaringannya agak lola. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu agak terlambat tadi jaringan. Ada Iya. kendala. Baik. Nama Dede Saiful Bahri, domisili atau tinggal di Ternate, Ibu, bagian timur. Ya. Iya. Kesibukannya di MI, Ibu, mengajar di MI. Merangkap juga dengan bagian TU. Di Rumah Qurani Imam Bukhari Ternate, Ibu. Ini berarti berapa ini selisih jamnya? Sekarang di sana berapa? Selisihnya 2 jam, Ibu. Oh, Jadi 2 kalau jam. jam 1 di sini jam. Ini juga sudah mau asar. Udah mau asar. Iya. 3:30 jadi agak. Biasa jam 4, sekarang sudah Maju lagi. Ya, terima kasih Pak Dede. Kemudian Bu Muayyana. Ya, Bu Hadir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muayyana. Saya dari Mayong, Jepara. Oke. Experience saya dari pagi itu mengajar di RA Al-Azhar Al-Alawi. Siangnya saya mengajar di Madin, Madrasah Diniyah, Bustanut Tholab. Kalau sore itu saya mengajar di TPQ Miftahul Huda Budusan. Full nggih, Bu, seharian. Yeah. Kemarin saya ke Jepara, Bu. Tapi Bangsri apa-apa. Oh, Bang Seribu. Kayaknya ada mayong gitu. Iya, ada. Itu Bu. Ngetan ya, rada tebih gitu. Kalau ke Mayong. Kemudian, terima kasih Bu Muayyana. Kemudian Ya, Bu. Pak Alwi Hussein. Bismillah, Ibu bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa, tapi kecil. Oh, sebentar ya. Aku fix mic dulu ya. Sebentar, Bu. Mohon maaf, Bu, ini agak noisy soalnya saya lagi di luar, lagi ngojek, Bu. Mohon maaf ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Hussein Prawironegoro, asal Cirebon. Kebiasaan sehari-hari saya itu dari hari Senin sampai hari Kamis itu saya mengajar di DTA Baitur Rahman sebagai guru bahasa Inggris. Namun di hari Jumat sampai Minggu terkadang saya ngojek seperti ini, Bu. Oh, oke, bagus. Berarti di Cirebon saja nggih, Pak? Kenapa, Bu? Di Cirebon saja. Ya, di Cirebon saja. Terima kasih Pak Alwi. Kemudian Pak Ya, Ibu. Bu Humaidatul. Oke. Hadir, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Humaidatul Mar'ah. MI, Bu, di daerah Semarang Utara. Semarang Utara. Oke. Terima kasih Mbak Humay. Kemudian Pak Mahfud. Pak Mahfud ada? Belum?
Belum hadir, Belum, Bu. belum hadir. Kemudian Pak Lukman Hakim. Hadir, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Bu. Tempat tinggal saya di Ciamis, tapi kelahiran Cilacap, Bu. Oh, Ciamis Cilacap. Oke. Cilacapnya mana, Pak? Cilacap, Kecamatan Kedungreja, Bu. Oh, Kedungreja. Saya di Purwokerto, Pak. Masih Oh, nggih. ngapak. Oke, terima Ngapak kasih. asli. Nggih, orang ngapak kan penak ya, Pak. Nggih. Oke, terima kasih, Pak Lukman. Kemudian Muhammad Fauzi. Pak Muhammad. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya dari Indramayu, Jawa Barat, Bu. Oh, nggih. Nggih. Kesehariannya di mana, Pak, sibuknya? Keseharian saya kalau pagi bisa di rumah, kalau sore di madrasah, Bu. Di Ngajar di madrasah, MDTA, sama di Wusto. Oh, dia. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Kemudian Pak Rohim Sofyan. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Bu, nama saya Rohim Sofyan. Kelahiran Ngawi, tapi sekarang domisili di Madiun, Jawa Timur. Oke. Sibuk tempat. Untuk sebelumnya kemarin di pondok pesantren sebagai dosen dan juga sebagai guru pengganti atau di MI Islamiyah Kafah. Tapi untuk saat ini sudah dipindah tugaskan, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohim. Kemudian Bu Dewi Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Atika dari Majalengka, Bu. Majalengka, Jawa Barat. Kesibukan saya di MTS Nurul Huda. Oh, MTS. Okay. Kemudian siangnya? Siangnya di rumah aja, Bu. Okay. Ya, barangkali ada di Madin. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian Pak Muhammad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Ya, di Indramayu, pembesar di Indramayu. Tapi sekarang di Cirebon. Di Bogor. Ambil ngabdi. Ngabdi di mana, Pak? Di Pondok Pesantren Solihah Babakan. Oh, Babakan. Terima kasih Pak Fadli. Kemudian Bu Hunaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hunainia Al-Wahidah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ngajar di Madin, Bu. Madin. Oke. Kemudian sorenya, malamnya, PPG. Privat ngaji. Oh, privat ngaji. Oke. Terima kasih Bu Hunaina. Kemudian Pak Ma'ruf Irsyad. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Ma'ruf Irsyad dari Jepara. Dan sekarang juga nyantri di Jepara juga, Bu. Oh, Jepara. Yeah. Terus aktivitasnya ngajar di pondok? Ngajar di pondok dan juga di MTS. Di MTS. Ya. Terima kasih Pak Ma'ruf. Kemudian Pak Asdan Hanif. Mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdan Hanif
Saya dari Sumeneb, Bu, Jawa Timur. Sumeneb, Aktivitas Madura, Bu. Madura nggih. Aktivitas mengajar di MI Al-Wataniyah Kolo-Kolo Arjasa Sumeneb, Bu. Kolok-kolok, kuluk-kuluk. Kolo-Kolo. Oh, kolok-kolok. Nah, soalnya budekan saya dari sana juga atasan saya. Namanya Nukoyah. Nukoyah. Maaf, Nggih, maksudnya atasan saya di kantor itu juga ada yang dari Madura juga. Anukoyah. Pondok pesantren Anukoyah. oh, Wanu Kaya. Ya, kurang Nggih, Anukoyah. ngerti, Bu. Ini kan ada berapa? Ada 4. Oh, oke. Terima kasih Pak Adnan. Kemudian Pak Yayan. Perempuan, Bu. Yayan, maaf. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Mailiana Prihatin. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah, Bu. Oh, dekat nggih Yayan. Yayan. Untuk aktivitasnya sementara ini mengajarnya di pondok pesantren. Pondok mana, Bu? Pondok Kebumen, Bu, Alian. Alian. Oh, nggih. Terima kasih Bu Yayan. Kemudian Bu Anggi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Silviani, Bu. Saya domisili dari Langkat, Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Saat ini saya mengajar di MI, Bu. Ngajar MI. Ya. Oh, terima kasih Bu Anggi. Kemudian Pak Razia Wazali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Razi Ghazali. Beraktivitas di Madrasah Taktakan Serang. Di daerah Serang, Bu, iya. Pandeglang ya, Pak. Pandeglang 2 jam, Bu, dari Serang. Lumayan. Nggih. Teman. Terima kasih Pak Rosi. Kemudian Ya. Pak Muhammad. Nggih. Silakan Pak Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Ramadan. Saya berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Aktivitasnya Saat ini saya mengajar di MI Al-Wataniyah, Bu. Di MI. Oke. Terima kasih Pak Arjun. Kemudian Bu Syifa. Bu Syifa, belum? Bu Ayu. Bu Ayu, belum? Ya. Oh, hadir. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, asal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bu. Oh, Pontianak. Ya. Iya, Pontianak, Bu. Aktivitasnya? Aktivitasnya ngajar di MI Al-Aziz. MI Al-Aziz. Terima kasih Bu Ayu. Iya, Bu. Sama, Bu. Kemudian Bu Wahyuni. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyuni Azulfa dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ibu. Oh, oke. Dekat, Bu. Nggih, ngapak nih, Bu. Ya. Untuk aktivitas sehari-hari saya mengajar di MTS, Bu. Di MTS Batur. Di MTS Batur. Iya. Oh, ya sering lewati Bu tiap bulan karena yang anak pertama itu mondok di SD Tahosus Kalibeber.
Oh iya, lewatnya iya Iya, Badur. selalu lewat Ya. Banjar. Mampir Bu, Nggih, insya Allah main ke kapan-kapan. Badur. Iya. Nah, saya motoran Bu ke sana. Oh iya, Nggih. Terima kasih. Wah, berarti iya. biasa Enggak, biasa nah, sendiri. biasa tahu dinginnya dieng ya Bu. Nggih. Oke, setelah ini sudah. Terima kasih. Kemudian Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Belum? Hadir. Hafniatu. Bu Hafniatu. Halo. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ya, nama saya Hafniatur Rahman, berasal dari Banjarnegara. Banjarnegara. Nggih. Aktivitasnya? Ya, untuk saat ini saya mengajar di MA Al-Fatah Banjarnegara dan MTS. MTS Oh, Al-Fatah di Banjarnegara. Al-Fatah. Ya. Terima kasih Bu Hafni. Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Halo Bapak. Suara saya apakah terdengar Bapak Ibu? Ini Mohon sudah maaf. terdengar. Ibu terdengar Bu. Terdengar Bu. Sudah terdengar, Bu. Terdengar Bu, terdengar. Sinyalnya. Oke. Monggo Pak Abdurrahman. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Abdurrahman Bu dari Purworejo, Jawa Tengah. Terus aktivitas keseharian, kalau ini saya di MA Tasus Al-Quran Ahmad Sari, workshop. Kemudian kalau untuk sore hari dan malam itu di pondok Bu. Oh. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Berarti dekat yang takhusus itu enggak apa namanya? Yang seperti di Kudus itu Pak? Pondok pesantren anak? Jauh. Oh, ini anu Bu, ini pondok MA pondok cabang dari Al Asariyah. Oh, cabangnya. Oh. Ya. Oh, cabangnya di Purworejo ada nggih? Mau enggak tersakit. Ya, Bu. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Kemudian Bu Siti Holwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, nama saya Siti Holwati. Saya dari Kudus. Mengajar di MI At-Tarbiyatul Islamiyah Kudus, Bu. Oh, okay. Terima kasih Bu Siti. Kemudian Pak Rifai Yusuf. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Rifai Yusuf dari Pemalang, Jawa Tengah. Aktivitas saya ngajar di Madrasah Diniyah dan kalau malam ngajar di TPG Bu. Oh, oke, Pak Rifai. Kulit saya juga dapat orang Pemalang, Pak. Oh iya Bu. Main sini Bu ya. Oh iya. Insya Allah nanti kapan-kapan. Terima kasih Pak Rifai. Kemudian ya Bu, sama-sama. Pak Yuda Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Muklis dari Majalengka. Majalengka, nggih. Aktivitasnya Bapak? Aktivitas ngajar di pondok pesantren. Oh, di pondok. Oke. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian Bu Fadilatul. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, perkenalkan kula Fadilatul Aziza dari Lumajang, Jawa Timur. Lumajang. Oh, nggih. Aktivitasnya? Mengajar di MDTA Al-Amin Bu Pasirian Lumajang. Oh, terima kasih Bu Fadilatul. Kemudian Bu Miftahul. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulfa Anissa. Asal saya dari Kendal, Jawa Tengah. Aktivitas saya mengajar di MI Terpadu Az-Zahra Brangsong Kendal. Kendal. Oke. Ya. Terima kasih Bu Miftah. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai sudah belum ya? Tadi sudah dipanggil belum? Hadir, Bu. Oh, oke. Silahkan. Belum hadir, Bu. Oh, belum hadir. Tadi Iya. Rifai Yusuf. Ini Ahmad Rifai. Kemudian Muhammad Sabto. Pak Muhammad Sabto. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Sabto Murtado, domisili di Gunung Kidul, Yogyakarta. Aktivitasnya apa, Pak? Aktivitasnya setiap hari di lingkungan madrasah Sekolah Terpadu Darul Quran wal Irsyad. Oh, oke. Oke, terima kasih, Bapak. Kemudian Bu Nur Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, saya dari Pekalongan. Kegiatan sehari-hari, paginya mengajar di MI Sulam Taufik Kacin, sore di Madin Al-Azhar, kalau malam mengajar anak-anak dan ibu di rumah. Full ya, Bu. Pagi, siang, sore, malam. Nggih. Sehat selalu. Terima kasih, Bu Habibah. Kemudian Pak Muhammad Abu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Abu Hasani. Saya aslinya dari Tegal, Jawa Tengah. Oh, juga. Ya, orang apa, Bu? Oke, orang apa? Orang kepenak ya. Kepenak, nggih. Kemudian saya pindah ke Pemalang. Malang atau Pemalang? Pemalang, Bu, tetangga. Malang. Oke. Untuk kegiatannya kalau pagi mengajar di MTS Formal Nurul Huda, kemudian sorenya di Madrasah Diniyahnya dan malamnya di pondok pesantrennya, Bu. Oh, oke. Terima kasih Pak Abu. Iya. Kemudian Bu Feni Nur. Ya, hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nur Indayanti dari Tuban, Jawa Timur, Bu. Tuban, oke. Gorontalo. Kegiatan di rumah ngajar TPQ sama madrasah diniyah. Terima kasih Bu Feni. Kemudian Pak Jalaluddin. Rumahnya masing-masing. Pak Jalaluddin hadir? Belum? Bu Koordinator. Bu Fatikatur Rahmah. Ya, Assalamualaikum Ibu. Terdengar suara kula? Nggih, terdengar Bu. Monggo. Nggih. Perkenalkan Ibu, nama saya Faikotur Rahmah. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Temanggung di Desa Malepo, Kecamatan Kandangan. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di pesantren, Bu.
pesantren. Oke, terima kasih Bu Fasilitator. Kemudian Bu Puji Romdoni. Bu Puji hadir atau Bapak Puji? Bapak. Bapak, Bu. Pak Puji, Bu. Monggo, Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan saya Puji Romdoni dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Bu. Garut. Aktivitasnya? Keseharian mengajar di IMI Bulamanah, Desa Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oke. Terima kasih Pak Puji. Kemudian Tasya. Bu Tasya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dari Cirebon, Bu. Oh. Aktivitasnya? Aktivitasnya saya mengajar di madrasah PTA sama TPQ. TPQ. Terima kasih Bu Tasya. Kemudian Minasari, Bu Minasari Sudarwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Minasari Sudarwanti dari Gombong, Kebumen. Gombong. Aktivitas saya mengajar, aktivitas saya mengajar MI, Bu. MI. Kemudian siangnya? Itu sampai sore, Bu. Padahal itu memang full day. Oh, full day. Oh. Ya, terima kasih, Bu Mina. Kemudian Pak Yufa. Bu Yufa. Hadir, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Yufa Febi Wulandari, asal dari Cirebon. Cirebon. Aktivitasnya? Aktivitas mengajar madrasah diniyah. Oh, Siang diniyah. sampai sore. Iya. Oh, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum, mohon maaf Bu. Saya Jaludin Alyamani tadi lagi perjalanan. Tidak tahu. Oh, lagi perjalanan. Ya, silahkan memperkenalkan. Assalamualaikum, nama saya Jalaluddin Alyamani dari Rembang. Oh, Rembang. Aktivitas sehari-hari sebagai pengurus pondok dan ngajar di Madin milik desa, Bu. Kebetulan pondok saya dekat dari rumah, cuma 5 kilo saja. Oh, Rembang dekat itu Gus Baha. Dalam? Dekat Gus Baha enggak? Buatan Gusmus. Oh, Gusmus. Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak Jalaluddin. Ada mohon maaf Bu. Ya, Bu, mohon maaf Bu. Pak Sinten. Mahfud Siddiq. Silakan Pak Mahfud Siddiq. Ya. Perkenalkan NIM-nya berapa nggih? Nomor 5 Bu, absen nomor 5. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Siddiq. Saya berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Oke. Wonosobonya berapa? Wonosobonya Wadas Lintang, Pak. Bu. Dekat perbatasan Kebumen. Oh, dekat Kebumen. Oke. Aktivitasnya, Pak? Aktivitas sehari-hari kalau pagi di SMP Islam Wadas Lintang, Bu. Kalau sore di PPQ. PPQ. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Ada lagi yang belum? Ya, Bu. Pak terdengar, Bu. Ya. Silakan Bu Syifa. Sinyalnya putus-putus tadi, Bu. Mohon maaf. Oh ya.
Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida Putri, asal dari Cirebon dan menjadi guru di Pondok Pesantren Wahdatul Lab. Oh, nggih. Cirebon nggih. Di Ponpes sana. Oke, terima kasih Bu Terima Syifa. kasih. Kemudian ada lagi? Ini Pak Ahmad Rifai, tidak ada? Ya, mohon maaf Bu. Perkenalkan, langsung bisa Bu. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, asal dari Gorontalo. Aktivitas mengajar di Madrasah Sanawiyah Al Khairat. MTS-nya nggih. Iya. NIM-nya berapa ya, Pak? Nomor 20, Bu. NIM, oh ini. Ya, sudah. Kelewat berarti. Maaf. Ada lagi? Sudah semua? Coba saya cek. Ini Pak Ahmad Rifai benar tidak ada nggih? Tidak ada, Bu. Oh, nggih. Ini Bapak Ibu apa namanya sudah saling kenal atau masih belum mengenal satu dengan yang lain? Sudah, Bu. Sudah nggih. Sudah kenal. Sudah semuanya kenal nggih? Sudah hafal semuanya. Ya, Alhamdulillah. ya sudah ya setengah lah ya. Nggih. Ya, keluarga goib, Bu. Hah? Keluarga goib. Keluarga goib. Nanti kita tetap ini jalin silaturahim, barangkali suatu saat pas kemana itu bisa yang mungkin di Sumatera atau Pekalongan. Ini saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun di layar ini jadi tambah sedulur nih, tambah silaturahim. Iya, Bu, sama-sama. Bapak Ibu. Coba saya buka dulu materinya. Ini Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang hadis, sunnah, dan khobar? Sudah ya. Mungkin udah ini mengajar mungkin di pondok atau di MI-nya atau mungkin di MTS-nya dengan mata pelajaran Quran hadis. Pak Abdul Hasani, Man Babakan. Saya alumni Man Babakan, Pak. Oh, saya kira MAM, Bu. Man. Saya MAM-nya. Oh, mamnya. Oh, kita ini nih. Dulu pernah nyantri di sana, Bu. Tahun berapa, Pak? Tahun 2012 masuk, Bu. Oh, 12 masuk. Saya 2004 keluar, Pak. Oh. Tahun Sangat 2000. jauh ya, Bu. Oke. Ini sudah terlihat, Bapak Ibu? PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, untuk pertemuan pertama ini, materi kita untuk diskusi tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar ya. Dari pembelajaran ini ya tentang hadis, sunnah, dan khobar, capaian yang ingin dihasilkan atau dicapai itu mahasiswa mampu mengklasifikasikan istilah dasar dalam ilmu hadis, mengklasifikasi, membedakan
mana hadis, ya. Kemudian mana sunnah, mana khobar, kemudian mana asar. Indikator dari capaian ini kalau memenuhi berarti mahasiswa tepat ya, atau ketepatan dalam mengklasifikasikan istilah-istilah dasar dalam ilmu, mengklasifikasikan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ini untuk capaian dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hadis. Hadis itu kalau secara bahasa artinya qorib, dekat, atau bisa juga dimaknai sebagai jadid. Hadis itu disejajarkan dengan Al-Quran yang Al-Qadim. Ya. Al-Quran itu yang dahulu, ya. Sedangkan jadid itu sesuatu yang baru. Dulu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu punya persengketaan ya, gara-gara pernyataannya yang Al-Quran itu qadim, sedangkan rivalnya itu mengatakan Al-Quran itu hadis. Ya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal ini mengalami mihnah. Mihnah itu penyiksaan, ya. Sudah disiksa, kemudian dibuang ke negara lain gara-gara mengatakan Al-Quran. Dan Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu sebagai yang hadis atau yang jadid, yang baru. Kemudian hadis itu secara bahasa juga dimaknai sebagai khobar. Khobar itu berita ya, dan berita ini ada kalanya benar dan juga ada kalanya salah ya, ihtimal ya. Jadi imma benar, imma salah. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw wasfi khalqi aw khulqi aw udhifa ila sahabi aw tabi. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ya, baik itu dari qaul, ucapan, fi'al ya, perbuatannya, atau takrirnya, ketetapannya ya, atau sifatnya Kanjeng Nabi, atau sikapnya Kanjeng Nabi, atau yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in, itu dinamakan juga hadis. Ini kalau secara istilah. Jadi secara istilah kalau menurut ulama hadis itu mengatakan hadis itu sebagai segala ucapan, perbuatan, ketetapan, ya, kemudian segala keadaan beliau. Karena ulama hadis ini patokannya bahwa Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Jadi semua yang bersumber, ya, semua yang keluar dari Kanjeng Nabi itu merupakan hadis. Berbeda dengan ulama usul yang mengatakan bahwa hadis itu segala perkataan, perbuatan, takrir Nabi yang bersangkut paut atau yang berkaitan dengan hukum. Jadi menurut ulama usul ini yang bersangkut paut dengan hukum saja yang dinamakan sebagai hadis. Karena apa? Ulama usul ini berpendapat bahwasanya pribadi Nabi ini sebagai pengatur hukum atau pengatur undang-undang di samping Al-Quran juga. Jadi yang berkaitan dengan hukum sajalah yang dinamakan sebagai hadis. Ini menurut ulama usul. Bisa ditangkap nih Bapak Ibu? Bisa, Bu.
Oke. Kemudian selanjutnya itu pengertian sunnah. Sunnah itu secara bahasa arti thoriqoh, jalan atau siroh, kisah, cerita, atau sesuatu yang berulang kali dilakukan. Secara istilah sama seperti pengertian hadis ma'udhi fa'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaulin au ta'lin au takririn. Menurut ahli hadis, sunnah itu segala yang dinukilkan dari Nabi, ya, baik perkataan, perbuatan, ya, takrirnya, sifatnya, kemudian keadaannya, ya. Nah, baik itu sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi rasul pun itu dinamakan sebagai sunnah. Dalam hal ini sunnah itu sinonim dengan hadis. Kan tetapi kalau kita memandang lafaz hadis secara umum adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrirnya, maka sunnah itu lebih umum daripada hadis. Kalau hadis itu semua dari Nabi, yang mana Nabi itu dihitung setelah Nabi itu diangkat menjadi Rasul, itu hadis. Sedangkan sunnah itu dari sejak Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah diangkat menjadi Rasul itu dinamakan sunnah. Ya, jadi sunnah itu lebih umum daripada hadis. Kemudian kalau menurut ahli usul, ya, sunnah itu segala yang dinukilkan dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang mempunyai hubungan hukum, ya, yang berkaitan dengan hukum saja yang dinamai dengan sunnah. Ya, itu menurut ahli usul. Adapun menurut ahli fikih itu sunnah yang seperti kita ketahui, ya, suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Jam 2. Itu menurut ahli fikih. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, ya, sunnah itu adalah suatu tradisi atau adat yang telah berulang kali dilakukan masyarakat, baik yang dipandang sebagai ibadah atau bukan. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah itu, sunnah itu intinya itu sudah dilakukan dan terus-menerus, ya, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat, walaupun di dalamnya itu mengandung ibadah ataupun tidak, ya. Mungkin dalam suatu masyarakat tertentu ada tradisi apa ngupati, atau mungkin ada tradisi rebo wekasan, ya. Pokoknya itu sudah turun-menurun dilakukan dari generasi ke generasi. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian menurut Hasbi As-Sidqi, ya, sunnah itu adalah suatu amalan yang dilakukan Nabi secara terus-menerus dan dinukilkan sampai kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Jadi kalau menurut Hasbi As-Sidqi ini Nabi itu sudah melakukan ini, kemudian berlanjut dilakukan juga oleh sahabat, tabiin, ya, tabiin sampai ke kita, ya, itu yang dinamakan sebagai sunnah. Kemudian apa perbedaan, ya, antara hadis dan perkembangan istilah sunnah.
Istilah sunnah itu dimulai pada permulaan abad pertama Hijriah. Ya. Itu sunnah dimaknai dengan jalan yang ditempuh dalam menjalani kehidupan perorangan dan masyarakat. Itu pada awal Hijriah, ya. Pertama kali Nabi hijrah itu pokoknya yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada masa Nabi yaitu dinamakan sunnah. Walaupun mungkin sahabat melakukan seperti ini berbagai macam kegiatan, ya, itu juga dinamakan sunnah. Ya. Kemudian pada akhir abad kedua Hijriah yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, sunnah ini dikhususkan untuk sunnah Rasul. Ya. Artinya yang hanya dilakukan oleh Rasul saja yang dinamakan sebagai sunnah. Nah, kemudian pada abad keempat Hijriah, itu ahli kalam mengartikan sunnah itu untuk i'tiqad yang didasarkan pada keterangan Allah dan Rasulullah serta tidak didasarkan pada rasio semata. Artinya ketika pada abad keempat Hijriah itu mulai berkembang pemikiran, ya, ada Mu'tazilah, ya, maka sunnah di sini maksudnya adalah yang mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengikuti paham Mu'tazilah yang selalu menakar suatu hukum itu apakah sesuai logika atau tidak, sesuai akal atau tidak, ya. Itu kalau dia seorang Mu'tazili, ya. Kemudian apa sih bedanya hadis dengan sunnah, ya? Kalau ditinjau dari sumber asalnya, maka hadis itu identik dengan sunnah, ya. Karena sumbernya itu sama-sama berasal dari Nabi. Jadi hadis ya sinonim, ya, sama dengan sunnah. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari kualitas amaliyah dan periwayatannya, maka hadis itu berada di bawah sunnah. Kalau ditinjau dari kualitas amaliyah dan periwayatannya, maka hadis itu berada di bawah sunnah. Karena apa? Karena hadis itu suatu berita yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya satu kali Nabi mengajarkannya, dan walau satu orang yang meriwayatkannya. Ya. Jadi sunnah itu di atasnya hadis. Ya. Jadi kalau hadis itu yang walaupun hanya satu kali Nabi mengajarkannya, walaupun hanya satu orang yang meriwayatkannya, asal sanadnya menyambung, ya, asal berasal dari Nabi, itu dinamakan hadis. Nah, sedangkan sunnah itu merupakan suatu amaliyah yang dilakukan secara terus-menerus oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi berikutnya sampai kepada kita. Ya, kalau sunnah itu lebih pada amaliyah atau suatu amalan yang lebih pada Nabi itu selalu melakukannya dan diikuti oleh sahabatnya dan diikuti oleh tabi'in atau tabi'in sampai kepada kita, ya. Otomatis keberadaan atau bobotnya itu lebih valid, ya, lebih apa ya bahasanya itu lebih, memang sunnah itu sudah dikerjakan gitu ya. Tapi kalau hadis itu walaupun hanya disampaikan satu kali atau hanya satu orang yang meriwayatkan, itu sudah dikatakan hadis. Kalau sunnah itu lebih pada
itu sudah dilakukan terus-menerus ya, dan mutawatir. Kemudian ditinjau dari kekuatan hukum, maka hadis itu berada di bawah sunnah. Karena tadi sunnah itu otomatis riwayatnya lebih banyak ya, dan sudah diamalkan, dan artinya lebih valid. Ya. Gitu. Bisa ditangkap nih Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya khobar ya. Khobar itu secara bahasa artinya an-naba atau berita. Ya. Kemudian Bapak Ibu secara istilah itu ada 3 pendapat. Yang pertama, khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi, baik yang marfu, ya, mauquf maupun maqtu. Marfu itu berarti disandarkan kepada Nabi, ya. Mauquf itu disandarkan kepada sahabat, dan maqtu itu yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi khobar itu adalah apa saja ya yang datang dari Nabi, yang datang dari sahabat, yang datang dari tabi'in. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. Jadi hadis ini yang berasal dari Nabi saja. Ya. Sedangkan khobar itu sesuatu yang berasal dari selain Nabi. Ya. Jadi hadis itu dari Nabi, sedangkan khobar itu yang datang dari selain Nabi. Kemudian pendapat yang ketiga, hadis itu bersifat khusus, sedangkan khobar itu bersifat umum. Umum ini karena berasal dari Nabi dan dari selain Nabi. Ya. Hadis bersifat khusus karena khusus dari Nabi saja. Ya. Artinya mungkin dari fi'ilnya atau qauliyahnya atau takririyahnya. Ya. Tapi itu khusus Nabi. Sedangkan khobar itu ya dari Nabi dan juga dari selain Nabi. Maka hadis adalah khobar, tetapi tidak semua khobar adalah hadis. Karena apa ya? Karena khobar itu yang datang dari Nabi dan selain Nabi. Kemudian yang ketiga itu ada asar ya. Asar itu apa? Secara bahasa itu berarti jalan ya. Atau bisa berarti juga bekas sesuatu ya. Atau nukilan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu berdiri di tengah-tengah panas terik ya, kemudian ada bayangan, itu namanya asar. Bayangan itu adalah asar. Atau misalnya jalan di gurun pasir, ya jangan di gurun pasir lah ya, di pasir gitu ya, di pantai. Pasti injakan bekas telapak kaki kita ya. Ketika kita jalan di pasir itu ada bekasnya. Bekasnya itu berarti asar, namanya asar. Oke. Kemudian kalau secara istilah, asar itu sinonim dengan hadis. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, asar itu berbeda dengan hadis. Ya. Yang pertama sinonim, yang kedua berbeda dengan hadis. Kalau menurut fuqaha, asar itu adalah perkataan sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan lain-lain. Kira-kira bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Silahkan jika ada yang masih belum mudeng, masih kurang difahami, silahkan jika ada yang mau bertanya, monggo.
Bu. Ya, silakan. Untuk kaitannya dengan pembelajaran yang tatap maya ini, kan ini ada materi-materi yang disampaikan panjenengan. Apakah nanti setelah ini dan hari ini kita akan diberikan tugas kaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan? Atau bagaimana? Kalau di dalam modulnya itu setiap kali pembelajaran baik itu Meet ataupun yang tanpa Meet, Google Meet atau tanpa Zoom itu juga ada tugas-tugasnya. Oh, seperti itu. Oh ya, terima kasih. Oke, coba saya buka modulnya dulu. Ini Bapak Ibu untuk mereview ya, review dari apa yang kita pelajari di hari ini itu monggo Bapak Ibu latihannya ini jelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar secara bahasa dan istilah. Kemudian jelaskan perbedaan keempatnya. Kemudian 3, berikan masing-masing contoh suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Bu. Tadi sempat terputus. Terputus. Ini untuk latihannya ya, Bapak Ibu. Silahkan untuk pengayaannya ini soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar secara bahasa dan istilah. Kemudian jelaskan perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan athar. Kemudian masing-masing contoh hadis, sunnah, khabar, dan athar. Ini dibikin kolom hadis, contohnya seperti apa, sunnah seperti apa, khabar seperti apa. Athar seperti apa. Kalau dari tutor sebelumnya gimana nih Bapak Ibu? Biasanya ada di itu Bu, apa tugas kuliah di portal akademik, apakah nanti sama atau beda ya? Nggih, sama berarti ini kok modulnya diupload di portal nggih? Nggih, Bu. Di materi kuliah, Bu. Di materi kuliah. Nggih. Jadi coba saya share ya nanti. Kemudian tapi nanti itu ada ruang buat ngumpulin ini nggih, tugasnya nggih Bapak Ibu. Ada. Oh ya. Ya kita sambil belajar ya, saya juga baru bersama ini. Nanti saya berarti ini di share. Nah, terus kalau PPT itu ada di share juga Pak, cukup di grup aja di WhatsApp grup atau harus di portal juga ada menu ini. Baik,
begini Bu, tadi juga sebelumnya ada tugas kayak PPT ya, kalau makalah mungkin nanti di portal bisa diupload. Cuman yang untuk PPT ini kami juga masih bingung kalau di portal itu di diskusi itu cuman chat saja itu, cuman chat saja, tapi saya kurang tahu karena untuk pertemuan seperti ini katanya dibatasi. Jadi apakah ini cuma diskusi saja di di portal? Ya mungkin kayaknya untuk diskusi saja di portal itu. Untuk tugas kan ada bagiannya. Nanti biasanya kan Ibu tugaskan baru kami upload begitu Ibu. Mungkin jadi gambarannya. Ya. Terima kasih Pak Dede. Nanti coba saya upload ininya ya, modulnya. Kemudian nanti Bapak Ibu coba untuk mengerjakan pengayaan yang di bawah ini ya. Coba saya ini upload dulu. Oh. Bapak Ibu coba buka portalnya, saya sudah mengupload modulnya, apakah terlihat maupun mboten? Modulnya diupload di tugas atau di materi? Ini di daftar tugas. Kalau sepengetahuan saya, kalau misalkan pakai Zoom itu karena sudah pakai Zoom, jadi tidak harus mengupload ininya. Tapi untuk pengayaannya itu yang saya bingung, kalau tidak dikasih pemantik ini kan di teman-teman nggak ada tidak ada ruangan buat mengumpulkan tugas kan, nggih?
Ibu. Jadi hampir semua yang di portal itu diawali oleh dosennya begitu. Ibu, seperti diskusi online, biasanya dari dosen itu baru semua ada. Suaranya kecil dan putus-putus. Seperti diskusi online itu kan biasanya dimulai oleh dosennya dulu, Ibu. Mungkin ada permasalahan nanti didiskusikan. Kalau yang tugas juga sama, materi juga itu. Materi kuliah juga dari dosennya dikirim di materi baru nanti muncul di kami gitu. Mungkin Jadi saya sudah coba untuk mengirimkan, mengupload ya. Coba Bapak Ibu melihat apakah uploadan saya berhasil terupload atau belum Ibu, belum terlihat Bu. Belum. Kalau di materi juga belum ada, di tugas juga belum ada. Iya. Oke lah, ya nanti saya coba nanya teman. Apa uploadnya di online? Bagaimana? Ngupload dari tugasnya itu. Oke, mungkin gini aja Bapak Ibu, sembari nanti besok saya tanyakan ke teman yang sama-sama ngajar di PJJ ini. Nanti ini saja Bapak Ibu meresum kemudian menjawab 3 pertanyaan tadi. Oke. Pengertian hadis secara bahasa, secara istilah, kemudian perbedaan di antara keempatnya, dan memberikan atau mencari contoh mana yang hadis, mana yang sunnah, mana yang khobar, dan mana yang athar. Itu dulu. Nanti misalkan saya sudah menemukan di mana yang harus diklik-klik dulu ya, maaf, nanti baru Bapak Ibu menguploadkan tugasnya itu. Mohon izin tanya, Bu. Iya, silahkan. Itu untuk yang tugas yang ini baru diminta, itu nanti untuk teksnya itu apakah bahasa Arab atau yang lain, misalkan terjemah, Bu? Untuk contoh seperti hadis, sunas, dan lain-lain. Kalau contoh hadisnya ya Arabnya ya. Kalau untuk menyebutkan contohnya yaitu teks Arabnya, hadasana siapa-siapa. Gitu. Baik, Bu. Pakai rawi ya, Bu ya berarti. Harus ada rawinya berarti ya. Ya enggak. Kalau pokoknya sesuatu itu dikatakan hadis apabila memenuhi 2 unsur ya, harus ada sanad dan harus ada matan. Kalau ada matannya saja tidak ada sanad, yaitu belum dinamakan sebagai hadis ya. Kalau yang kita tahu dari kecil kan misalkan an-nadhafatu minal iman gitu ya. Aslinya itu bukan hadis ya. Yang hadisnya itu at-tahur syatrul iman ya. Itu kan bisa jadi itu adalah asar, atau bisa jadi yang an-nadhafatu minal iman itu khobar ya. Itu kalau tidak salah kan itu kaulnya Imam Ali atau bawahnya. Baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Kita belajar bersama nih Bapak Ibu. Ibu. Untuk sumbernya perlu disebutkan tidak ya, Bu ya? Syukur-syukur bisa. Oh ya Bapak Ibu, tahu bank kitab nggak?
Apa ya Bu itu? cara mencari kumpulan kitab-kitab berbagai kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Semacam aplikasi atau apa ya? Belum, Bu. Archive.org pernah belum? Maktabah Syamilah, Bu. Ya, Maktabah Syamilah namanya, Bu. Maktabah Syamilah kan di aplikasi gini dan bisa di-download. Oh, yang berupa kayak PDF gitu ya, Bu? Ya, saya ini kan dulu ya, ini sambil menunggu azan karena tawanya ke sini jadi saya nggak dengar. Gimana, Pak? Sudah diklik nanti nggih, Pak, kalau sudah selesai azannya. Cek. Bagaimana Bu? Sudah? Sudah boleh didengar? Oke. Ya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu klik archive.org. Kemudian klik lagi yang gambarnya seperti rumah ini. Ya. Kita klik. Kemudian Bapak Ibu cari yang Islamic Studies. Nah, ini yang gambarnya kayak menara masjid, ya. Diklik. Nah, di sini itu kumpulan berbagai kitab, ya, fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, tasawuf, ya, filsafat. Ya. Misalnya ini ada tafsir Ibnu Katsir. Ya. Misalnya ya, ini coba tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir. Ini ada 7 jilid. Kemudian kalau mau lihat itu klik yang PDF-nya ya. Kemudian Bapak Ibu open link in new tab. Kemudian kita lihat, nah, ini sudah terlihat hasil sudah tafsir Ibnu Katsir. Nah, ya, ketika ini sudah terbuka, ya, sudah terlihat, maka di download.
Misalnya lagi kita mau cari kitab apa? Ya. Misalnya terus kita coba cari nih Sahih Muslim misal ya. Ini Sahih Muslim ada 8 jilid ya. Kemudian klik yang ini. Ini Sahih Muslim jilid pertama ya. Bapak Ibu sudah kenal aplikasi Zero atau Mendeley? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau Zoter atau Mendeley itu buat ini loh Bapak Ibu untuk nulis misalnya artikel jurnal gitu ya, biar kita tidak susah, kita tidak repot menuliskan pustakanya ya. Jadi misalnya kita sedang membahas tentang misalnya Ashabul Kahfi atau mungkin tentang kunut ya. Nah, kitab-kitab yang membahas tentang itu kita kumpulkan dulu semuanya, kemudian kita masukkan ke aplikasi Mendeley ya. Misalnya tadi kita sudah mendownload Sahih Muslim dengan tadi Sahih Muslim dengan Ibnu Katsir ya. Tadi sudah di-download, kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Ini teman-teman download dulu ya, diinstal dulu Mendeley. Nah, nanti kalau sudah bentuk instalan itu nanti bentuknya seperti ini. Bentar. Ini Bapak Ibu sudah ada yang artikelnya itu ke Scopus atau mungkin Sinta 2? Pernah membuat artikel? Belum, Bu. Belum pernah. Belum, Bu. Belum. Oh, belum pernah. Oke, sama Bapak Ibu saya juga dulu seperti Bapak Ibu dulu ngajar SMP ya swasta, kemudian ngabdi juga di pondok ya, pesantren di Sekai Al-Hikmah, dan di sana iklimnya itu tidak ada tuntutan untuk menulis ya. Kemudian setelah di ngabdi di UIN Purwokerto ini ada tuntutan untuk menulis, jadi ya mau nggak mau harus belajar gitu ya. Nah ini saya juga
apa ya dari hasil belajar itu, kenal arsip, kenal aplikasi-aplikasi ya. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau misalnya di mendelainya itu tidak diganti ya, nanti di daftar pustakanya itu juga akan seperti ini ya, hanya 01 ya. Makanya ini masuknya kategori apa dulu ya? Kalau artikel jurnal ya nanti apa akan menyebutkan misalnya ini volume berapa, isu keberapa, halaman keberapa ya. Penulisnya siapa saja. Nanti banyak yang harus diisi ya. Mount, Die, kemudian penulisnya saja ya, tahun berapa, volume berapa, nama jurnalnya. Ini kalau misalnya artikel, berhubung tadi kita downloadnya itu buku ya, kitab, maka diganti ya, harus diganti. Ini tadi judulnya apa? Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran ini. Katsir. Oh maaf, Sahih Muslim ternyata. Kemudian pengarangnya Al-Baisaburi. Jadi nama terakhirnya didepankan ya. Bin Hajjaj. Kemudian ini dipublikasi tahun berapa? (2014). Ini jilid pertama ya. Halamannya 1 sampai 608. Ya. Kemudian yang diisi lagi terbitan mana? Darut Taksil itu daerahnya. Kairo. Ini edisi 1. Kairo. Kemudian penerbitnya Darut Taksil. Oke. Kemudian ya Bapak Ibu, misalnya tadi kita sudah menuliskan ini ya. Kemudian kita mau menuliskan misalnya. Izin Bu, itu share layarnya masih di kitab aja. Oh, mendelainya belum? Belum Bu. Ya Allah. Belum Bu. Mohon maaf Bapak Ibu. Kira tadi mengikuti. Oke, tadi ini Sahih Muslim sudah diinikan ini. Yang kedua ini, jadi
kita harus menyelaraskan dulu di biodata ini ya. Kalau jurnal artikel ya nanti masuk ke jurnal, kalau book session atau mungkin dari tesis atau mungkin dari disertasi ya, tergantung kita downloadnya apa. Nah, jadi Ibnu Katsir itu kan masuknya ke buku ya. Kemudian kalau di sini kan tidak ada, kalau tadi judulnya apa ya, kita lihat di read-nya. Nah, kemudian ini kita ganti di judulnya. Ya. Tafsir. Quran al-Azim. Kemudian kita tulis pengarangnya, ya. Misalnya Ibnu Katsir. Kemudian kita juga harus tahu itu dipublikasi kapan, ya, tahun kapan, kemudian ini jilid berapa, ya, yang jelas jilid 1. Jadi Tafsir Ibnu Katsir terbitan dari Ibnu Jauzi tahun, ini nggak ada tahunnya. Kalau tidak ada tahunnya, seperti Naudai, kemudian ini terbitan dari Ibnu Jauzi. Ini sudah masuk. Kemudian misalnya Bapak Ibu, ini apakah sudah berganti layarnya? Sudah Word ya. Misalnya kunut adalah bla 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 gitu ya, misal. Kemudian kita langsung saja untuk klik referensinya ya. Kemudian klik mendelainya. Kita update. Pengennya misalnya tadi tentang kunut itu ada di Sahih Muslim ya. Kita insert Sahih Muslimnya. Mohon maaf Bu, layarnya Ya. berhenti. Belum berganti Bu. Nggak berganti. Ini tampilannya apa? Word apa masih mendelay? Masih mendelay. Mendelay Bu. Harus tutup dulu. Misalnya inilah ya. Kita mau merujuk tulisan ini ada di Sahih Muslim. Tinggal kita pertama kan belum ada ini ya, masih kosongan. Terus kalau dulu kita manual, pakainya insert footnote ya. Tapi kalau sekarang itu bukan pakai footnote, tapi pakai mendelay. Jadi kita nggak harus nulis footnote-nya, kita klik mendelaynya, kita insert citasinya langsung, ya. Terus kemudian misalnya kita nulis lagi, ada di misalnya kitab Al-Um Imam Syafi'i ya, kita insert lagi ya.
Kemudian kalau misalnya kita pengen langsung lihat ini sudah daftar pustakanya, kita nggak usah nulis-nulis lagi, langsung otomatis. Nah, ini kemudahan dalam menulis ya, menggunakan Mendeley. Dan biasanya kalau jurnal-jurnal itu pakainya, kalau nggak Mendeley juga Zotero bisa sama. Jadi Bapak Ibu nanti coba ya, kalau pas lo di komputernya dibuka, dicari Mendeley, kemudian diinstal komputernya. Dan cara mencari kitabnya itu di archive.org ya. Kalau di Maktabah Syamilah kan tidak bisa dimendelaykan ya. Jadi hematnya, mudahnya, praktisnya itu ya di-download kemudian masukkan ke sini. Dan kalau sudah dimasukkan ke Mendeley itu nanti kitab-kitabnya itu sudah terkumpul ya, artinya kita sudah nggak usah nyari-nyari lagi, tinggal ngeklik apa saja yang sudah ada dalam kitab-kitab atau jurnal atau artikel yang sudah masuk dalam Mendeley kita gitu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, ini sudah jam 15, mohon maaf. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, cukup nggih. Itu hanya untuk sharing aja. Nggih, gimana? Ini Bu, maaf Bu, yang tugas tadi boleh Ibu share saja di grup yang sudah dibuat Ibu. Kan belum ada aplikasinya tuh. Yang tadi buat tugas. Yang modul ya. Mau PPT-nya juga enggak? Iya, kalau boleh itu sudah Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, nanti saya share ya. Semangat selalu ya, semangat berproses, semoga apa yang dicita-citakan Bapak Ibu bisa berjalan dengan mulus, baik. Amin. Ya. Amin. Harapan ya. Saya pengennya ya Bapak Ibu bisa lulus dengan A semuanya gitu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma Bapak Ibu, ini semua kan di Muslim ya, nanti kalau pas kita nge-zoom atau Google Meet, nanti kita ini nih dimulai dengan Al-Qur'an nggih. Siap. Oke. Terima kasih. Sehat selalu semuanya, bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini sudah difoto belum ya? Belum. Yang penting foto. Ya nanti PC-nya nggih. Ketua kelasnya Pak Rohim. Biar saya lupa buat untuk absennya. Pak Mahmud, silakan dibuka itunya Pak Mahmud. Sudah, Pak Dede? Pak Irsad boleh minta bantu untuk screenshot. Saya tanyakan. Mohon maaf, ini sudah dibuka semua kameranya. Sudah.
Ada Pak Fadli, Bu Syifa, dan juga Pak Taufik. Tolong buka kameranya. Ya. Pak Fadli. Pak Mahfud juga tuh. Yang ada saja Pak. Ayo udah. Yang ada saja Saya nggak punya apa-apa. nggak bisa ya. Iya. Bu Syifa Maulida Putri juga belum. Nggak apa-apa Pak. Yang ada saya juga ini mau pengajian di rumah. Ya udah Bu Ayo ya. Pak, yang Saya ada saja hitung Pak. semuanya ya. Saya juga mau tahlil, Bu. Kita Yaudah, saya hitung ya. sama-sama. Ada proyek dong Pak Abdurrahman. 1, 2, 3. Kemudian yang slide yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Ya, udah Bu. Ya udah semua. Oke, Terima nanti kasih, dikirim Bu. di grup nggih sami-sami. Ya Bu. Terima kasih. Sami. Mohon maaf nggih. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.